Selamat siang, salam damai sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Daruli Christian, mahasiswa UT PGSD dengan NIM 85833339972. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan praktikum tentang pencernaan manusia dimulai dari mulut sampai kepada pembuangan. Baik, saya akan jelaskan lebih dahulu. Pertama, makanan akan masuk dalam mulut. Dari dalam mulut terdapat lidah yang berfungsi untuk mengatur makanan dan juga untuk membantu menelan makanan. Selain itu, lidah juga berperan menjadi lidah pengecap sehingga kita bisa merasakan rasa di dalam makanan itu, baik asin, manis, pedas, asin, manis, pahit, ya. Dan di dalam mulut juga terdapat gigi yang membantu kita untuk menghaluskan makanan. Dan gigi pada manusia terdiri dari 3 jenis, yaitu gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Di mana gigi seri berfungsi untuk memotong makanan, gigi taring untuk mengoyak makanan seperti daging, dan gigi geraham untuk mengumat atau menghancurkan, menghaluskan makanan. Dan di dalam mulut terdapat kelenjar saliva, kelenjar saliva di mana akan menghasilkan enzim alfa amilase yang berfungsi untuk memecah gula di dalam karbohidrat menjadi gula. Makanya ketika kita mengunyah nasi, lama-lama nasi itu akan berasa manis karena ada campur tangan dari enzim alfa amilase. Selanjutnya, makanan yang sudah halus akan didorong masuk ke dalam lambung melalui kerongkongan, dan di sini dibantu oleh gerak kerongkongan, yaitu gerak peristaltik, adalah gerak mendorong makanan dari mulut ke lambung. Dan di dalam lambung, makanan akan dicerna melalui proses kimia dan juga fisika. Proses fisika di mana otot lambung akan menggiling makanan dan dibantu dengan reaksi kimia yang ada menggunakan kelenjar asam lambung atau HCl, di mana bakteri, virus, makanan itu juga bisa dihancurkan melalui enzim itu. Dan juga di dalam lambung terdapat enzim protease, terutama pepsin, di mana dalam sini itu memecah protein menjadi pepsin. Ya. Setelah makanan mulai halus, bisa dicerna, bisa diserap, maka masuk dalam usus halus. Usus halus ini ada nanti usus penyerapan. Nah, sebelum diserap, makanan juga akan mengalami proses pencernaan secara kimiawi, yaitu menggunakan enzim, di mana enzim yang berperan di dalam usus halus adalah enzim protease yang memecahkan protein-protein, lipase memecahkan lipid menjadi lemak menjadi lebih senyawa yang lebih sederhana. Itu juga memecah gula-gula berupa maltosa, sukrosa, dan laktase. Di mana enzim yang berperan adalah maltase, sukrose, dan laktase. Nah, setelah makanan halus dan sudah selesai dicerna, maka akan diproses penyerapan. Diolah usus penyerapan, di mana ada tonjol-tonjol khusus untuk menyerap sari makanan dan diedarkan dalam suhu tubuh. Setelah selesai diserap, makanan akan masuk usus besar. Di usus besar terjadi proses penyerapan terakhir, yaitu air dan juga garam, sisa mineral, sisa pencernaan yang belum diserap di usus halus. Setelah diserap air dan juga garam dan sisa pencernaan itu, maka masuk ke dalam proses pembusukan dibantu oleh bakteri E. coli, sehingga makanan cepat busuk sehingga akan mudah keluar. Dan makanan itu akan menjadi sisa dan keluar melalui anus. Demikian penjelasan saya tentang organ pencernaan manusia melalui praktikum ini. Terima kasih atas perhatiannya.